Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifatun Nazwa dengan NIM 666123018. Saya dari kelas 4C. Di sini saya akan memaparkan mengenai mind mapping dari artikel yang ditulis oleh Ibu Ayuning Budiati dengan judul E-Government and E-Governance, Can It Improve Indonesian Public Service Deliveries? Baik, langsung saja kita masuk ke dalam cabang yang pertama. Itu ada konsep dasar, yaitu e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK oleh pemerintah untuk peningkatan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik. Dan yang kedua ada e-governance. E-governance adalah proses tata kelola pengambilan keputusan dalam pelaksanaan e-government, menekankan koordinasi dan perencanaan strategis antar lembaga. Kemudian kita masuk ke dalam cabang yang kedua, yaitu tantangan pelayanan publik. Yang pertama, ada luas wilayah dan populasi besar. Kedua, transportasi dan komunikasi terbatas di daerah terpencil. Yang ketiga, birokrasi lamban dan budaya korup. Dan yang keempat, infrastruktur TIK belum merata. Kita masuk ke dalam cabang yang ketiga, yaitu tujuan dan manfaat e-government. Yang pertama, transparansi, yaitu mengurangi korupsi dan pungli. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas, yaitu pelayanan lebih cepat dan hemat biaya. Yang ketiga, aksesibilitas, yaitu pelayanan lebih mudah dijangkau masyarakat. Yang keempat, akuntabilitas, kinerja pemerintah dapat diawasi oleh publik. Kemudian kita masuk ke dalam cabang yang keempat, yaitu tingkat implementasi e-government berdasarkan Laney and Lee 2001. Tahap yang pertama, yaitu penyediaan informasi. Tahap yang kedua, interaksi, misalnya email dan pengaduan. Tahap ketiga itu transaksi, misalnya bayar pajak online. Dan tahap keempat, integrasi dan metadata. Belum tercapai di Indonesia. Nah, masuk ke dalam cabang yang kelima, yaitu studi kasus. Yang pertama, ada e-Skutai, yaitu SIMPTAP, izin usaha 36 menit, ID selesai 1 hari tanpa swab. Yang kedua, Takalar, yaitu 6.668 transaksi digital, peningkatan PAD 154%. Yang ketiga, SIMPTAP, yaitu sistem informasi satu atap berbasis internet dan telepon. Kemudian kita masuk ke dalam cabang yang ke-6, yaitu masalah umum. Yang pertama, koordinasi antar lembaga rendah. Yang kedua, situs tidak saling terhubung. Yang ketiga, manajemen website buruk atau konten tidak diperbarui. Dan yang keempat, banyak situs pemerintah yang mati atau tidak aktif. Kemudian kita masuk ke dalam cabang yang ketujuh, yaitu upaya perbaikan. Yang pertama ada SIN atau Single Identification Number, atau satu nomor untuk semua layanan seperti KTP, SIM, dan NPWP. Yang kedua, standarisasi website, yaitu agar seragam dan terstruktur. Dan yang ketiga, e-Government Award, atau mendorong persaingan sehat antar daerah. Yang keempat, kerjasama internasional seperti belajar di Korea dan Singapura. Kemudian kita masuk ke dalam cabang yang terakhir, yang ke-8, yaitu ada e-procurement. Tender online belum optimal karena belum ada standar nasional. Kemudian departemen terkaitnya, Kominfo sebagai penyedia info dan interaksi. Yang kedua, Depke, informasi dan pembayaran pajak online. Dan terakhir, Depdiknas, yaitu sebagai informasi pendidikan dan efisiensi birokrasi. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.